Agama dengan din itu jauh beda. Karena kita sudah biasa mengucap itu ada sehingga apa yang berubah. Di sini kita perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa surah Asy-Syura ayat 13. Asy-Syura ayat 13 apa kata Allah Subhanahu wa taala? Surat Al-Maidah ayat 48. Al-Maidah 48. Likulli ja'alna minkum syari'atan wa minhaja. Ini kan kita tulis kepada saya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap umat itu syari'atan wa minhaja. Ada syariat, ada jalan dia untuk melaksanakan perintah Allah. Saya mau bertemu dengan Allah, apa jalannya? Saya mau dapat sayang Allah, apa jalannya? Saya mau dapat ridha Allah, apa jalannya? Jalan itu disebut dengan syariat. Hadapkan perhatianmu terhadap agama Allah yang lurus. Din syahadat. Din untuk insan. Din ini untuk manusia. Akidah itu tidak boleh dirubah untuk semua manusia. Itu pun sesuai menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Solehnya umat Nabi Daud, umat Nabi Ibrahim dengan solehnya umat Nabi Muhammad, di situ bentuknya berbeda-beda. Dengan standarnya. Standar apa? Standar kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nya. Soleh melakukan perintah sesuai Yang kita standar katakan dengan Nabi. SOP. Ya, standar Operasional prosedur. syahadat umum untuk Dan manusia. yang amatin khalidah, abadi, tidak boleh dirubah. Dan operasional prosedur yang telah Allah Subhanahu wa taala buat dan sunnah. Unsur-unsur sayyi'ah dari situ, unsur buruk tidak ada. Misalnya Pak, Maulid Nabi, apa unsur-unsur kan nilai ada nilai baik, ada nilai. Kira-kira kita buat acara Maulid Nabi, di mana unsur buruk di situ mana? Wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Apapun yang datang dari Nabi, ambillah. Kemudian wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Bukan apa yang tidak dibuat oleh Nabi, tinggalkan. Jelas kok. Wa ma naha. Apa yang dilarang oleh Nabi, jelas larangannya dalam hadis itu, tinggalkan. Kalau seandainya tidak ada larangan, tidak ada perintah juga, apa namanya? Mubah. Hukum dasarnya mubah, boleh-boleh saja. Cuman yang mubah ini kita isi. Contoh, beracara Maulid Nabi mubah. Baca Quran dapat pahala, silaturahim dapat pahala, bawa kue makanan ke masjid Dapat pahala. Ya. Jadi itu yang mubah, yang tak ada pahala diisi dengan pahala. Iya. Kok jadi kumpulnya gosip ya? Nah, itu tidak. Iya. Nanti kadang-kadang pemahaman ini ya membuat kita berseberangan kadang-kadang. Tapi tak perlu kita tetap itu biasa saja. Mendatang satu sumber kan. Jangan mudah terpengaruh. Ya. Ya, kalau terpengaruh nanti kita bingung sendiri. Nah itu nanti kita boleh berubah. Artinya kalau kita sudah mati, kita wariskan kemana nih? Ke anak cucu. Anak cucu kita, ke anaknya, ke cucunya nanti harus kholidah dah sepanjang masa. Selagi masih ada masa, belum kiamat lagi. Ini adalah harus ya syahadat ini yang pertama sekali. Karena dia adalah amatun lil bashar, dia umum untuk semua manusia. Asal manusia namanya Bersyahadat. Dia bersyahadat. La yuwarisu dirham wa dinar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para nabi dan rasul itu tak pernah meninggalkan warisan emas dan perak. Walakin warisul ilm, akan tetapi para nabi dan rasul itu mewariskan ilmu. Makanya al ulama warasatul ya, ulama itu yang banyak punya ilmu. Itu warisan daripada nabi. Ilmu orang banyak ilmu namanya ulama.
Di atas alama itu dalam bahasa Arabnya sifat mubalaghah. Sifat mubalaghah sangat alim, itu dia namanya alama. Kalau ulama artinya Orang-orang alim. Tapi kalau alama Sangat. jadi, kalau kita di pesantren lu menengok kitab-kitab itu kalau kita baca al-alama, syekh al-alama, syekh lagi, alama lagi. Oh tuh, berarti apa? Ulama-ulama ulama itu. Ada asar. Ya. Kenapa syahadat itu harus khalidah, harus dijaga, tak boleh berubah? Karena ini ada asar namanya. Asar. Asar itu dia akan berpengaruh. Dia akan berpengaruh. Mengapa berpengaruh? Karena dia adalah rukun pokok. Yang kita katakan ini adalah asas. Asas. Apa asas Ibu? Dasar. Usul. Kalau pondasinya rusak, Rusak rumahnya. tiangnya roboh, dindingnya roboh. Kalau syahadatnya rusak, orang takkan sholat lagi, takkan puasa lagi, takkan zakat lagi, takkan ibadah lagi. Kalau dia tidak beribadah, berarti dia bukan hamba Allah, hamba setan. Kalau dia bukan hamba Allah, tidak berhak dia masuk surga. Yang masuk surga itu apa? Hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi Wadkhuli jannati. Masuklah kalian kepada golongan hamba-Ku yang beribadah kepada Allah, silakan masuk surga. Dia sudah dicoret namanya sebagai Abdullah, ibadullah, sebagai hamba Allah. Kenapa dicoret? Karena dia merusak syahadatnya. Ini artinya syahadat itu athar, dia berpengaruh. Jadi ini tidak bisa dimain-mainkan. Sementara iblis dan setan itu ini yang mau dilakukan. Bunyi syahadat itu apa kemarin? Zikir. Tidak ada lagi zikir yang paling baik kecuali la ilaha illallah. Saking baiknya apa? Yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya pasti masuk surga. Itu persoalan. Oh, kok bahaya ngomong katanya. Kalau masuk surga saya tentu awak ketiga. Enggak ada kawan so. Awak ketiga lagi di neraka ini tak bisa. Tim sukses kita harus kencang. Bagaimana supaya subuhnya orang tak ke masjid lagi? Di boboknya asal bangun kulit dingin kan? Tidur lagi. Hebat. Inilah yang diajarkan Allah dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, Mujadilah ayat 19. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum zikrullah. Coba tengok. Sasaran iblis pertama adalah dia menguasai mereka manusia. Manusia telah dikuasai oleh setan dan iblis. Fa'ansahum zikrullah, sehingga manusia itu lupa ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ingat kepada Allah yang pertama sekali adalah la ilaha illallah. Zikir pertama itu adalah la ilaha illallah. Baru alhamdulillah, baru la ilaha illallah, baru Allah. Ya. Jadi kita katakan la ilaha illallah. Ada Pak, setelah la ilaha illallah itu Allahu akbar lagi. Allahu akbar itu salat. Setelah syahadat apa? Setelah syahadat adalah salat. Nah. Ya. Tadi contohnya dindingan ya. Ya. Syahadat itu usul, syahadat itu asas. Asas kita bernegara apa? Pancasila. Pancasila. Pancasila namanya asas tunggal. Pendidikan agama jangan kamu berpecah belah dalam agama itu. Jadi kalau kita aja sesama Islam berpecah belah, apalagi ya dengan yang lain lebih tidak akur kita. Tapi bisa akur, maka kita dengan agama lain juga akur. Ya, punya siapa? Uang kilo punya kilo bulan, orang sehat. Kalau selama ini seperti ini, kita tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang baik. Ya Allah. Ya, kita dapat pemimpin tak salat tak tidak, tak puasa tak tidak. Tapi waktu acara assalamualaikumnya lantang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanlah kamu, Allah melihatnya, Rasul melihatnya, orang beriman pun Melihatnya. Kita tak pernah melihat pemimpin-pemimpin kita di masjid, macam mana pula? Yang meremehkan rumah Allah itu orang beriman pun Subhanahu wa ta'ala. Akan berpengaruh, akan bermanfaat untuk kehidupan afrad wal jamaah, untuk kehidupan individu dan masyarakat. Umum untuk siapa? Afrad, untuk individu dan jamaah. Dia sama Allah lagi. Salat tidak? Enggak. Tidak salat. Kalau masing-masing tak salat, ada jamaah? Enggak. Tidak, kan ada jamaah lagi. Wal jamaah. Ya, berpengaruh terhadap individu dan masyarakat. Maka kita haji ini. Fal ma'rifatu billah min sya'niha at-tafjir masail nabilah. Nah, ini. Ilallah. Maka ini namanya ma'rifatullah namanya. Ya, ma'rifatullah. Ini usul dari ini. Ya, apa maksudnya? Syahadat. Pondasi agama mengenal Allah. Pondasinya syahadat. Jadi apa yang Allah larang, apakah dia cegah? Tidak. Masail nabilah. Ya. Ini ma'rifat Allah yang pertama, ma'rifat Allah mengenal Allah itu apa? Masail. Untuk apa? Menjadikan perasaan. Coba ini. Orang yang punya akidah menengok alam semesta. Kalau orang yang tidak ada muatan akidah itu, dia tidak punya akidah, tidak punya keimanan, itulah kayak pengaruh akidah syahadat itu di dalam kehidupan pribadi dan kehidupan berjamaah. Ini adalah berpengaruh ma'rifatullah kepada masyair, kepada perasaan. Iman berbeda dengan perasaan orang tak beriman dalam menghadapi sesuatu apapun yang terjadi. Orang beriman ketika dia dapat nikmat Bersyukur. Innalillah. Innalillah dan bersyukur dan dia sabar atas Yang menimpanya. Kalau orang tidak beriman, kalau dapat nikmat bakhil. Kalau ditimpa musibah, manu'an. Wa idza masal khairu manu'an wa idza khairu syarru jazua. Apabila diberi nikmat, dia bakhil. Apabila diberi musibah, dia berkeluh kesah. Illal musallin. Kecuali orang yang soleh. Kenapa sholat? Kecuali orang yang sholat. Kenapa dia tidak gelisah? Karena sholat itu zikir. Zikir itu membuat orang tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir Allah hati menjadi tenang. Jadi dalam pengamalannya, tak salah di khusyuknya, pasti ada masalah. Kalau sempurna dia, maka hasilnya bagus. Tengok, kita menanam tumbuh-tumbuhan. Lah setelah tumbuh dia daunnya bagus, dia berbuah banyak semuanya, berarti itu bersempurna perawatannya. Tapi setelah kita tanam tadi daunnya gugur, buahnya gugur, kasar pupuk tak bodoh. Ya, itu kesalahan. Begitu, karena semua itu proses. Ya. Ilmu, aman, iman, takwa itu proses. Kalau prosesnya baik, hasilnya Baik. Kalau prosesnya tidak baik, hasilnya Tidak baik. Yang kita katakan ada hasanah, ada sayyi'ah. Ada hasanah, ada sayyi'ah ya. Ada baik, ada buruk ya. Kenapa? Amal itu sama saja dengan kita amal. Amal itu kan kerja. Cuman kerja atas perintah Allah dan Rasul itu namanya ibadah. Maka dikatakan amal ibadah. Amal ibadah. Kata berkebun amal juga. Kerja juga namanya. Ya, tapi namanya itu amal dunia, bukan amal ibadah, namanya amal dunia, amal dunia. Tapi bisa dia diberi nilai akhirat. Iya, iya. Ya kan? Contoh, ibu-ibu saja cuci pakaian suami, itu kan dunia itu. Bisa nggak dinilai dengan akhirat? Bisa. Niatkan dia nomor amalu. Ini ya. Sesuatu yang diniatkan untuk kebaikan, maka dia ditransfer ke akhirat. Itu pasti. Jadi dalam Islam itu jelas sekali. Baik, masuk ke kita. Belum. Alhamdulillah. Awal. Nah, ini kita katakan. Nah, mengenal Allah, la ilaha illallah itu, ini kita tulis la ilaha illallah. La ilaha illallah itu berpengaruh terhadap individu dan jamaah. Kemudian apa yang berpengaruh? Berpengaruh terhadap perasaannya.
Jadi perasaan orang beriman jauh berbeda dengan perasaan orang tak beriman. Apapun yang dia hadapi, baik musibah atau iman, berbeda dia. Berpengaruh dia kepada hawas khair, panca indera jadi baik, mendengarnya baik, melihatnya Baik. menciumnya Baik. merasanya Baik. merasa lidahnya Baik. yang baik. Ini pengaruh semua hidup dan berjamaah. Itu syahadat ya, tidak ada syahadat berpengaruh dia. Berarti kalau gitu apa? Apabila akidahnya benar, maka rukun Islam dengan rukun imannya terpenuhi. Nah, coba kita perhatikan. Ada Islam, ada iman. Yang satu lagi apa namanya? Ihsan. Ya? Ihsan. Nah, itulah nilai. Coba kita tengok. Berarti nilai itu munculnya dari Setelah rukun Islam dan rukun iman. Rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5 kita laksanakan kafah secara sempurna, maka nanti insya Allah berbuah ihsan. Islam, iman, ihsan. Cuma kalau khair dan dia akan membangunkan dia dari itu bazum akan menyadarkan panca indera kita. Jadi panca indera itu tak sembarang dengar, tak sembarang lihat, tak sembarang cium, tak sembarang sentuh, tak sembarang rasa. Tak sembarang sebut. Merasa Diawasi. ini paling benar. Diawasi. Ada siapa bu? Diawasi Allah. Mana? Itulah dia ihsan. Wa'budullah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, Allah pasti melihatmu. Maka saya kemarin saya contoh, Siti ini ada borongan, di sini ada borongan. Borongan di sini pakai mandor, pakai pengawas. Borongan di sini tak ada mandor, tak ada pengawasnya. Kira-kira yang ihsan yang bangunan yang mana? Yang ada pengawasnya itu pasti bagus. Saya buat contoh, atau berangin. Saya sangat tengoknya Pak Haji cuma kalau berangin. Mobil besar-besar. Saya dulu main-main di bawah tim pesantren, saya main-main di bawah tim berangin. Tidak ada tiangnya tuh begini. Cuma tiangnya di tepi sungai-sungainya. Udah berapa tahun sekarang? Mobilnya lewat, jabatannya bagus. Coba jabatannya bukan sekarang. Belum diresmikan lagi. Sesungguhnya kejujuran dan kebenaran itu membuahkan kebaikan. Wa inal barra yahdi ilal jannah, semua kebaikan itu akan membawa orang ke surga. Itu berpengaruh ya. Jadi Islam, iman, ya ihsan. Ini bagian ihsan nanti. Islam, iman, ihsan itu dia ihsan. Hasil nanti. Jadi Islam, iman, ihsan itu berpokok kepada syahadat. Syahadat ke Islamnya, syahadat ke imannya. Ya, syahadat ini untuk semua manusia. Karena kalau dia syahadatnya benar, manusia akan benar semuanya. Maka syahadat itu akan berpengaruh terhadap kehidupan pribadi dan sosial masyarakat ya. Kemudian syahadat ma'rifatullah itu akan berpengaruh untuk membentuk perasaan yang baik dan membangunkan panca indera yang baik. Tidak salah dia. Kemudian juga dia sebagai muraqabah, ya, sebagai pengontrol, penjaga, pengawas. Jadi kalau hidup kita diawasi, merasa diawasi oleh Allah, tak akan mungkin macam-macam. Ya. Tak akan mungkin korupsi. Kenapa? Allah mengawasinya. Tak akan mungkin orang korupsi kalau dia akidahnya tidak benar. Mau di bawah meja, mau di atas meja, mau di meja-meja sekali. Kenapa? Dia diawasi oleh Allah. Allah basir bima ta'malun. Allah maha melihat apapun yang kamu lakukan. Tapi kalau kontrol itu hilang, maka banyaklah hilang uang kita. Mudah-mudahan pejabat-pejabat kita mau mengaji ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.